Bab 281, Kecurigaan Zhao Lin. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, J. Susus stalaktit 10.000 tahun. Hati Duan Lingtian tidak bisa menahan gemetar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zhao Lin, tetapi ekspresi di wajahnya masih seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pikiran pertama di hatinya adalah, bagaimana Zhao Lin ini bisa mengetahui susus stalaktit 10.000 tahun? Sejak dia menemukan susus stalaktit 10.000 tahun, selain dia dan kedua gadis kecil itu, sama sekali tidak ada orang keempat yang mengetahuinya. Ini adalah sesuatu yang sangat dia yakini. Tentu saja, dia yakin bahwa tidak mungkin kedua gadis kecil itu membocorkan berita itu. Jadi sekarang ada masalah, bagaimana bisa Zhao Lin mengetahuinya? Elder Zhao Lin, apa yang baru saja Anda katakan? Susus stalaktit apa? Mengapa saya tidak mengerti apapun yang Anda katakan? Apakah ada semacam kesalahpahaman? Ekspresi Duan Lingtian tidak berubah dan menatap Zhao Lin dengan tatapan tenang, lalu sedikit mengernyit dengan ekspresi bingung. Duan Lingtian sangat percaya diri dalam kendalinya untuk mengubah ekspresinya. Dia yakin bahwa, saat ini, bahkan jika Zhao Lin mengukurnya dengan hati-hati, tidak mungkin baginya untuk melihat firasat kebenaran dari ekspresinya. Salah paham, sudut mulut Zhao Lin melengkung menjadi seringai dan matanya menatap tajam ke arah Duan Lingtian. Duan Lingtian, tidak perlu dikatakan lagi, kamu sangat pandai berakting, seolah-olah kamu benar-benar tidak tahu tentang susus stalaktit 10.000 tahun, tapi, kamu tidak bisa menipuku. Penatua Zhao Lin, apa maksudmu? Apa maksudmu dengan aku berakting? Duan Lingtian mengerutkan kening, dan wajahnya tampak diselimuti lapisan kebingungan, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh kata-kata Zhao Lin sedikitpun. Apa yang saya maksud? Zhao Lin melirik Duan Lingtian dalam-dalam. Duan Lingtian, perubahan tubuh Anda telah sepenuhnya menjual Anda. Saya mendengar dari Penatua Lu Qiu bahwa ketika Anda baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7 kami beberapa hari yang lalu, kulit Anda berwarna perunggu. Tapi dalam semalam, Anda membiarkan diri Anda menjalaninya, perubahan yang tampak seperti kelahiran kembali, dan bahkan kulitmu berubah menjadi halus seperti bayi. Saat dia berbicara di sini, Zhao Lin berhenti dan menatap Duan Lingtian dengan tatapan membara. Saya pernah melihat catatan yang berkaitan dengan susus stalaktit 10.000 tahun di sebuah buku kuno, dan perubahan tubuh Anda sama sekali tidak terkait dengan susus stalaktit 10.000 tahun. Jadi, Anda tidak perlu menyembunyikan jika di hadapan saya, karena kamu sama sekali tidak bisa menipuku. Apa yang dikatakan Zhao Lin menyebabkan Duan Lingtian terkejut di dalam hatinya. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Zhao Lin tahu tentang susus stalaktit 10.000 tahun, jadi ternyata semuanya salahnya sendiri. Zhao Lin ini menghubungkan perubahan pada tubuhnya dengan susus stalaktit 10.000 tahun. Ekspresi Duan Lingtian tetap tidak terpengaruh saat dia tersenyum ringan. Penatua Zhao Lin, saya pikir Anda salah paham, sebelum ini, saya sama sekali tidak mengetahui adanya susus stalaktit 10.000 tahun. Adapun kelahiran kembali yang Anda bicarakan, itu seharusnya terkait dengan metode kultivasi yang saya kultivasi. Duan Lingtian tentu saja tidak akan mengakui bahwa dia telah mengkonsumsi susus stalaktit 10.000 tahun. Apakah kamu pikir kamu bisa menipuku seperti ini? Zhao Lin menatap tajam ke arah Duan Lingtian dan sudut mulutnya melengkung menjadi seringai menghina. Duan Lingtian dengan tenang menatap Zhao Lin, lalu perlahan menjawab dengan acuh tak acuh. Penatua Zhao Lin, percayalah jika Anda mau, saya tidak pernah meminta Anda untuk mempercayai saya hanya ingin memberitahu Penatua Zhao Lin bahwa benua awan sangat besar, dan tidak hanya susus stalaktit 10.000 tahun yang Anda bicarakan, yang memungkinkan seseorang untuk mengalami kelahiran kembali. Metode kultivasi, gulungan kelahiran kembali meridian otot, juga memungkinkan seseorang untuk mengalami kelahiran kembali. Zhao Lin mengerutkan kening, dan tatapannya turun ke wajah Duan Lingtian. Pada saat ini, setiap perubahan ekspresi Duan Lingtian tidak akan bisa lepas dari pengamatannya, dan dia sangat memperhatikan matanya. Perlahan, bahkan jika Zhao Lin lebih percaya diri, hatinya tidak bisa menahan diri untuk sedikit terombang-ambing. Dia secara alami tahu apa yang dikatakan Duan Lingtian bukan omong kosong, karena ukuran benua awan jauh di luar imajinasinya. Susus stalaktit 10.000 tahun adalah sesuatu yang pernah dia lihat di dalam sebuah buku kuno, dan sebelumnya dia sama sekali tidak menyadari keberadaan susus stalaktit 10.000 tahun dan pengaruhnya. Hati Duan Lingtian sedikit tersentak, karena sekarang ketika dia melihat perubahan ekspresi Zhao Lin, dia tahu bahwa Zhao Lin terpengaruh.
Tujuannya telah tercapai. Kamu, benar-benar tidak tahu tentang susu stalaktit 10.000 tahun. Zhao Lin memandang Duan Lingtian dengan sepasang mata yang berkedip-kedip dengan tatapan tajam, dan aura seorang seniman bela diri Void Praying Stage menekan Duan Lingtian. Meskipun aura ini sama sekali tidak ada artinya bagi Duan Lingtian, pada saat itu Duan Lingtian dengan sengaja gemetar. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam sebelum wajahnya memerah karena mati lemas dan berbicara dengan suara gemetar. Elder Zhao Lin, semua yang saya katakan adalah kebenaran. Zhao Lin tidak lagi mencurigai Duan Lingtian ketika dia melihatnya berdiri teguh pada apa yang dia katakan sebelumnya, sedemikian rupa sehingga bahkan saat menahan seluruh sikapnya yang mengesankan, tidak ada banyak perubahan dalam ekspresi Duan Lingtian. Dia yakin bahwa bahkan jika Duan Lingtian adalah aktor yang cakap, dia benar-benar tidak akan dapat terus berakting di bawah aura yang mengesankan dari kultivasi Void Praying Stage-nya. Ketika dia melihat ekspresi Zhao Lin saat ini, Duan Lingtian jelas di dalam hatinya bahwa Zhao Lin telah menghilangkan semua kecurigaan padanya. Adapun mengapa Zhao Lin dengan mudah menghilangkan kecurigaan padanya, Duan Lingtian secara alami tahu alasannya dan tidak bisa menahan tawa. Zhao Lin benar-benar berpikir bahwa aura pemaksaan Void Praying Stage tingkat pertama dapat menyebabkan dia membungkuk. Angan-angan, penatua Zhao Lin, jika tidak ada yang lain maka saya akan pergi. Duan Lingtian mengangguk kepada Zhao Lin, lalu berbicara sebelum berjalan dengan langkah besar. Kali ini Zhao Lin tidak menghentikan Duan Lingtian. Dia berbalik dan tatapannya turun ke sosok Duan Lingtian yang pergi, sudut mulutnya dengan ringan menyentak saat dia bergumam. Gulungan kelahiran kembali meridian otot. Metode kultivasi yang memungkinkan seseorang untuk mengalami kelahiran kembali. Sepertinya saya masih harus lebih memperhatikan Duan Lingtian ini. Jika metode kultivasi benar-benar dapat memiliki efek kelahiran kembali yang sama dengan 10.000 tahun susu stalaktit. Mata Zhao Lin tiba-tiba menyala dan di dalamnya jejak keserakahan dan keinginan bercampur. Tatapan Zhao Lin menyebabkan kerumunan murid puncak Megres di sekitarnya bergidik ketakutan, dan mereka semua minggir, sangat takut menjadi sasaran. Ya dewa, penatua Zhao Lin benar-benar membiarkan bocah cantik itu pergi, mungkinkah dia berhasil? Tidakkah kalian semua memperhatikan tatapan penatua Zhao Lin saat ini? Saya pikir dia seharusnya berhasil. Saudara muda itu benar-benar menyedihkan, pada akhirnya dia masih tidak dapat melarikan diri dari cengkeraman jahat penatua Zhao Lin. Kerumunan murid puncak Megres berbisik dalam diskusi. Duan Lingtian tentu saja tidak tahu tentang semua ini. Setelah dia berjalan melewati Zhao Lin, dia menyelinap bolak-balik di antara arus orang-orang di puncak Megres. Berputar-putar selama setengah jam, dia memastikan bahwa tidak mungkin baginya untuk diikuti dan sekali lagi menuju ke puncak. Dalam perjalanan, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sangat dekat, Duan Lingtian masih memiliki sedikit rasa takut di hatinya ketika dia mengingat kejadian sebelumnya, dia hampir terekspos. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhao Lin benar-benar menghubungkan perubahan kulitnya dengan susu stalaktit 10.000 tahun, apalagi, Zhao Lin telah menebak dengan benar. Untungnya, Zhao Lin benar-benar digertak olehnya dan seharusnya tidak mencari masalah dengannya dalam jangka pendek. Suara mendesing. Duan Lingtian sekali lagi melompat menuruni tebing di puncak Megres Peak, lalu melewati awan dan kabut untuk turun ke pohon yang miring. Setelah kembali ke gua stalaktit di belakang lorong di dalam gua di tebing, Duan Lingtian menarik setumpuk bahan dan mulai menuliskan prasasti api. Prasasti Blaze adalah prasasti yang mampu memusnahkan keberadaan di tahap Void setengah langkah. Kekuatan spiritual yang dihabiskan hanya untuk satu prasasti sebanding dengan 3 prasasti korosi tulang. Ketika dia menuliskan langkah terakhir, kelopak mata Duan Lingtian terasa berat dan dia tertidur lelap. Duan Lingtian tidak tahu berapa lama dia tidur. Dalam tidurnya yang nyenyak, dia bermimpi. Di dalam mimpi, dia sekali lagi bertemu dengan pembangkit tenaga listrik Void Stage Sun Rui yang pernah dia temui di hutan berkabut. Setelah menginjak-injak kehormatannya, Sun Rui menyerangnya, dan kekuatan mengerikan menyapu untuk menyelimutinya. Duan Lingtian langsung tersentak bangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin karena ketakutan. Hanya setelah beberapa waktu dia melepaskan napas. Itu adalah mimpi. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan matanya berkobar dingin. Sun Rui, aku akan datang ke Black Fiancé untuk mencarimu cepat atau lambat. Dia memiliki mimpi yang sama tidak kurang dari 10 kali dalam beberapa tahun terakhir ini.
Duan Lingtian tidak pernah menyangka bahwa keberadaan Sun Rui akan benar-benar menjadi mimpi buruknya. Adegan dari tahun itu masih jelas di benaknya ketika dia mengingatnya sekarang. Dia tahu bahwa jika dia ingin menghilangkan mimpi buruk ini, maka dia harus mulai dengan Sun Rui. Hanya dengan menginjak-injak Sun Rui di bawah kakinya, dia dapat sepenuhnya menghilangkan mimpi buruk ini dan membuatnya tidak muncul lagi. Tatapan Duan Lingtian perlahan turun ke salah satu cincin tata ruang di tangannya. Dapat dilihat secara samar bahwa di sisi cincin tata ruang adalah pola rumit yang digabungkan menjadi merek api kecil. Ini adalah prasasti Blaze. Sekarang Xiong Quan tidak berada di sisiku, langkah terkuatku adalah prasasti Blaze ini. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan memfokuskan pandangannya. Namun, bahkan prasasti Blaze ini tidak dapat berguna melawan seniman bela diri Void Praying Stage, seperti itu Shaolin. Meskipun dia hanya seniman bela diri Void Praying Stage tingkat pertama, tidak mungkin prasasti Blaze saya untuk menghadapinya. Duan Lingtian merasa tertekan. Meskipun dia sudah menghilangkan kecurigaan Shaolin, tanpa sadar dia merasa bahwa dengan sifat Shaolin itu, dia tidak akan melepaskan masalah ini dengan mudah. Sudahlah, bagaimanapun juga, ini adalah Sekte Pedang Bintang 7. Selama ada murid Sekte Pedang Bintang 7 yang hadir, dia mungkin tidak akan berani dengan mudah bergerak melawanku. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya karena dia tahu dia terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, Shaolin adalah sesepuh pelataran luar dari Sekte Pedang Bintang 7, dan kecuali dia memiliki alasan yang sah, dia tidak akan berani dengan mudah bergerak melawan Duan Lingtian. Sangat lapar. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian memanggang babi lagi dan melahapnya. Ini adalah babi terakhir yang disimpan Duan Lingtian. Meskipun ada banyak cincin tata ruang yang dimilikinya, kebanyakan dari mereka hanya senjata roh kelas 7. Mereka memiliki ruang terbatas dan hanya mampu menampung sejumlah babi menyusui. Sepertinya aku harus menyimpan lebih banyak makanan. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia tidak pernah memperlakukan dirinya dengan buruk dalam hal makanan, karena dia tahu bahwa hanya ketika dia makan dengan baik, dia akan memiliki lebih banyak kekuatan dan dapat memperoleh hasil yang lebih baik dari sedikit usaha selama kultivasi. Jika dia makan makanan yang kekurangan nutrisi seperti ransum kering, tidak akan ada sedikit pun manfaat bagi tubuhnya. Jadi, dalam hal makanan, Duan Lingtian selalu sangat memperhatikannya. Bab 282, Undangan Arena Hidup dan Mati. Penerjemah, Kurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Ada berbagai macam barang yang diperdagangkan di aula perdagangan Puncak Megrez, dan di antaranya adalah daging dari berbagai hewan liar dan binatang buas. Duan Lingtian tiba di aula perdagangan sekali lagi dan menghabiskan sedikit perak untuk membeli sejumlah besar daging hewan liar yang dibekukan, mengisi beberapa cincin tata ruangnya. Duan Lingtian berjalan keluar dari Trade Hall. Tepat ketika dia berniat untuk pergi, dia sepertinya menyadari sesuatu dan melihat ke kejauhan. Di jembatan rantai, dua sosok berjalan cepat untuk melangkah ke platform batu Puncak Megrez. Kedua pemuda ini mirip dengannya karena mereka berdua adalah murid pelataran luar Sekte Pedang Bintang 7. Duan Lingtian tidak asing dengan dua orang ini. Musuh benar-benar pasti akan bertemu. Setelah dia mengenali dua orang ini, sudut mulut Duan Lingtian membentuk senyuman dingin. Ketika dia memperhatikan kedua orang ini, mereka, yang baru saja berjalan dari platform batu Puncak Megrez, juga memperhatikan Duan Lingtian. Seketika, jejak kejutan yang menyenangkan muncul di wajah mereka. Itu dia akhirnya muncul. Setelah kedua pemuda itu memperhatikan Duan Lingtian, wajah mereka penuh kegembiraan dan angin bertiup melewati kaki mereka saat mereka dengan cepat terbang dalam sekejap mata. Mereka mengerahkan teknik gerakan mereka hingga batas maksimal. Duan Lingtian tidak merasa terkejut ketika dia melihat dua orang ini melintas ke arahnya. Dia menarik pandangannya dari kedua orang itu, sama sekali mengabaikan mereka saat dia berjalan menuju jalur gunung di Puncak Megrez. Tapi apakah kedua orang ini akan membiarkannya pergi begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Suara mendesing. Seolah-olah dua embusan angin bertiup, kedua pemuda itu menghalangi jalan Duan Lingtian. Duan Lingtian masih berpikir untuk melarikan diri. Pemuda yang berbicara justru adalah murid pelataran luar yang memilih Duan Lingtian untuk memasuki Puncak Megrez beberapa hari yang lalu ketika Duan Lingtian memasuki Sekte Pedang Bintang 7. Dia juga salah satu dari 3 murid Sekte Pedang Bintang 7 yang Duan Lingtian perintahkan untuk dibuang oleh Xiong Quan dari restoran di kota Bambu Hitam lebih dari 10 hari yang lalu.
Duan Lingtian ingat bahwa orang ini sepertinya bernama Huo Xin. Pada hari dia tiba, dalam perjalanan ke puncak Megress, Huo Xin telah mengungkapkan permusuhan terhadapnya di setiap kesempatan, seolah-olah Huo Xin tidak menginginkan apapun selain untuk membunuhnya. Kemudian, ketika dia pergi untuk menerima pakaian murid pelataran luarnya, dia terkejut melihat bahwa Huo Xin telah pergi. Pada saat itu, dia curiga apakah Huo Xin memperhatikan bahwa dia tidak sederhana. Sekarang sepertinya bukan itu masalahnya, atau Huo Xin tidak akan menghalangi jalannya sekarang. Duan Lingtian, hari ini, aku, Yuan Wu akan membalas dendam dengan baik padamu untuk permusuhan di restoran kota bambu hitam hari itu. Pemuda di samping Huo Xin memandang Duan Lingtian dan matanya memancarkan jejak sinar ganas yang sepertinya siap menelan Duan Lingtian. Duan Lingtian memiliki sedikit kesan tentang pemuda ini, justru murid pelataran luar Seven Star Sword Sect lainnya yang diusir dari restoran oleh Xiong Quan. Sekarang, selain murid pelataran dalam sejak hari itu, dua murid Sekte Pedang Bintang 7 lainnya sejak hari itu telah berkumpul. Oh, bagaimana caramu membalas dendam denganku? Mata Duan Lingtian menyipit dan nadanya tenang saat dia menanyai mereka. Yuan Wu mencibir dan nyala api yang pekat melompat-lompat di dalam matanya. Apakah kamu berani naik ke arena hidup dan mati untuk melawanku? Arena hidup dan mati. Duan Lingtian mengerutkan kening dan wajahnya sedikit tenggelam ketika dia mendengar Yuan Wu. Arena hidup dan mati adalah tempat yang hanya dipilih oleh para murid Sekte Pedang Bintang 7 dengan permusuhan yang tidak dapat didamaikan untuk melakukan pertempuran hidup dan mati, yang tidak akan berakhir sampai satu pihak mati. Arena hidup dan mati. Suara Yuan Wu tidak lembut, menyebabkan beberapa murid pelataran luar puncak Megress yang lewat untuk mendengarnya. Mereka berseru dengan suara rendah sebelum langsung mengelilingi mereka. Tak lama, jumlah murid puncak Megress yang mengelilingi mereka semakin banyak. Itu kakak senior Huo Xin, dan kakak senior puncak Nizar Yuan Wu. Tak lama, seseorang telah mengenali Huo Xin dan Yuan Wu. Adapun Duan Lingtian, meskipun dia pernah terlibat dalam lelucon dengan Zhao Lin di sini, orang-orang yang memiliki kesan tentang dia jauh lebih sedikit daripada jumlah orang yang memiliki kesan tentang Huo Xin dan Yuan Wu. Kamu dipanggil Yuan Wu. Duan Lingtian menatap Yuan Wu dalam-dalam. Yuan Wu, aku tidak merasa bahwa insiden sejak hari itu dapat dianggap memiliki permusuhan apapun denganmu. Dendam di antara kami adalah sesuatu yang kalian semua provokasi. Jika bukan karena kalian semua mencoba untuk membeli secara paksa sesuatu dariku, apakah aku akan meminta pelayanku untuk mengusir kalian semua? Setelah semua dikatakan dan dilakukan, ini semua adalah sesuatu yang kalian semua minta. Sekarang, untuk masalah kecil ini, Anda ingin mengundang saya, murid pelataran luar yang baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7, untuk naik ke arena hidup dan mati untuk pertempuran. Tidakkah Anda pikir Anda akan pergi juga? Jauh. Saat dia selesai berbicara, jejak cahaya dingin muncul di mata Duan Lingtian. Dia tidak takut naik ke arena hidup dan mati. Namun, Yuan Wu ini ingin memintanya untuk naik ke arena hidup dan mati, dan ingin membunuhnya hanya untuk masalah kecil dari hari yang lalu. Ini menyebabkan dia tidak dapat membantu karena api kemarahan muncul di dalam hatinya. Jadi begitulah. Sepertinya seharusnya kakak muda ini terlibat konflik dengan kakak senior Yuan Wu sebelum dia masuk ke dalam sekte. Membeli dengan paksa. Jika benar-benar seperti ini, maka kakak senior Yuan Wu benar-benar bertindak terlalu jauh. Kalau begitu, bukankah dia akan lebih berlebihan sekarang? Kakak senior Yuan Wu adalah seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat, dan konon akan segera menembus ke tingkat kelima tahap inti asal, menanyakan seorang murid pelataran luar yang baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7 kami untuk naik ke arena hidup dan mati. Bukankah ini menggertak yang lemah? Sebenarnya bukan apa-apa, asalkan kakak muda ini menolak. Murid-murid puncak Megress yang menyaksikan tidak bisa tidak berdiskusi dengan penuh semangat di antara mereka sendiri. Yuan Wu mengerutkan kening ketika dia mendengar diskusi dari kerumunan di sekitarnya dan wajahnya tenggelam saat dia melihat Duan Lingtian dan mencibir. Masalah kecil, berlebihan. Aku, Yuan Wu, telah hidup sampai usia seperti itu dalam hidup ini, tapi itu masih pertama kalinya aku menderita penghinaan seperti itu. Di hatiku, Yuan Wu, kamu, Duan Lingtian, adalah milikku, musuh yang benar-benar tidak dapat didamaikan, musuh yang ingin saya bunuh. Saat dia selesai berbicara,
nada suara Yuan Wu memiliki jejak rasa dingin yang haus darah bercampur di dalamnya. Wajah Duan Lingtian tenggelam. Yuan Wu mulai tertawa saat melihat ekspresi Duan Lingtian. Tentu saja, saya tahu Anda pasti tidak punya nyali untuk menerima undangan arena hidup dan mati saya, tapi izinkan saya mengatakan terlebih dahulu bahwa jika Anda tidak setuju dengan undangan arena hidup dan mati saya hari ini, maka di masa depan, saya akan sangat melukaimu setiap kali aku melihatmu. Selama aku tidak membunuhmu atau melumpuhkanmu, aturan sekte tidak dapat melakukan apapun padaku. Saat dia selesai berbicara, senyum di wajah Yuan Wu memiliki jejak kegilaan yang bercampur di dalamnya. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Huo Xin juga angkat bicara, dan menatap Duan Lingtian dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Duan Lingtian, apa yang dikatakan Yuan Wu sebelumnya adalah apa yang ingin saya katakan juga, hari ini, jika Anda tidak berani menyetujui undangan arena hidup dan mati Yuan Wu, maka di masa depan, tidak akan ada tempat bagi Anda untuk memiliki pijakan di dalam puncak Megrez. Seperti yang diharapkan, murid-murid puncak Megrez di sekitarnya tergerak saat Huo Xin berbicara. Kakak senior Huo Xin memiliki dendam dengan kakak muda ini juga. Ya dewa, saudara junior ini baru saja memasuki sekte pedang bintang 7 kami dan dia sudah menyinggung dua saudara senior tahap inti asal tingkat keempat. Dia benar-benar terlalu tangguh. Aku harus menyerahkannya padanya. Kerumunan murid-murid puncak Megrez di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, dan mereka memandang Duan Lingtian dengan tatapan yang dipenuhi dengan kombinasi yang bertentangan antara kekaguman dan belas kasihan. Sejauh menyangkut mereka, keberanian Duan Lingtian layak dipuji karena berani menyinggung Huo Xin dan Yuan Wu. Namun, sekarang dia harus menahan amarah mereka berdua, akhir hidupnya dapat dengan mudah dibayangkan. Itu pasti akan sangat menyedihkan. Huo Xin, kamu ingin membunuhku juga. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Huo Xin dengan tatapan tenang saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Tentu saja, Huo Xin praktis tidak ragu sedikit pun saat dia menjawab dengan suara dingin, dan nadanya memiliki jejak kekejaman yang bercampur di dalamnya. Duan Lingtian mengangguk, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin. Huo Xin dan Yuan Wu ini sombong hari itu di restoran kota bambu hitam ketika mereka membantu murid pelataran dalam sekte pedang bintang 7 lainnya, ingin dengan paksa membeli tikus surgawi bermata giok miliknya. Kemudian, dia hanya meminta Siong Kuan untuk membuang mereka sebagai bentuk hukuman kecil. Dia merasa dia sudah menunjukkan belas kasihan. Tapi hari ini, kedua orang ini tidak menyesal sedikit pun atas kesalahan yang mereka buat hari itu, dan sebaliknya dengan kejam ingin membunuhnya. Tatapan Duan Lingtian berkedip, dan jejak niat membunuh tidak bisa tidak melompat-lompat di dalam matanya. Duan Lingtian, apakah Anda sudah membuat keputusan sekarang? Apakah Anda ingin menerima undangan arena hidup dan mati saya, dan mengizinkan saya untuk memberi Anda kematian yang cepat, atau apakah Anda ingin saya dan Huo Xin perlahan menyiksa Anda di masa depan? Yuan Wu menatap Duan Lingtian dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Tepat ketika dia akan berbicara. Bukankah kakak muda ini adalah saudara laki-laki dari 2 hari yang lalu? Aku tidak mengingatnya jika kamu tidak mengatakannya, tapi itu benar-benar dia. Kudengar dia sepertinya sudah mematuhi Elder Shaolin. Apa, dia anak laki-laki cantik yang mematuhi penatua Shaolin? Lihat kulitnya yang halus yang sepertinya akan terluka dengan jentikan jari, mungkin tidak ada orang kedua di puncak Megrez kita yang bisa memilikinya. Seharusnya dia. Beberapa murid puncak Megrez yang menyaksikan mengenali Duan Lingtian. Duan Lingtian mendengar diskusi para murid puncak Megrez ini, dan hampir marah sampai mati. Kapan dia mematuhi Shaolin? Terlebih lagi Duan Lingtian memperhatikan bahwa setelah Huo Xin dan Yuan Wu mendengar diskusi dari kerumunan murid puncak Megrez, ekspresi mereka menjadi pucat. Ketika mereka melihat Duan Lingtian lagi, mata mereka memiliki rasa takut dan jijik. Duan Lingtian, kamu benar-benar mampu, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kamu baru saja tiba di puncak Megrez dan kamu sudah bersama dengan penatua Shaolin. Meskipun Shaolin telah memperhatikan sebelumnya bahwa kulit Duan Lingtian telah menjadi putih, tetapi dia tidak memperhatikannya. Sekarang ketika dia mendengar diskusi tentang kerumunan murid puncak Megrez, dia tidak bisa tidak mengingat masalah yang menyebar dan menimbulkan banyak diskusi di dalam puncak Megrez Sekte Pedang Bintang 7 selama beberapa hari terakhir ini. Tetua pelataran luar puncak Megrez, Shaolin, memiliki hobi khusus,
dia menyukai seorang murid laki-laki cantik dari puncak Megrez, dan murid itu bahkan mematuhinya. Huo Xin tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit takut di dalam hatinya ketika dia memikirkan Zhao Lin. Jika Duan Lingtian ini benar-benar memiliki lapisan hubungan ini dengan Zhao Lin, maka dia dan Yuan Wu mungkin tidak akan memiliki cara untuk membalas dendam pada Duan Lingtian. Zhao Lin, tetua pelataran luar dari puncak Megrez, adalah seseorang yang tidak bisa mereka sakiti. Duan Lingtian, kamu benar-benar mampu. Wajah Yuan Wu muram saat dia melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian mengerutkan kening, lalu melihat murid-murid puncak Megrez di sekitarnya yang sedang berdiskusi dengan bersemangat, dan tiba-tiba berteriak dengan eksplosif dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Cukup, seketika, semua murid puncak Megrez terdiam, tetapi tatapan mereka ketika mereka melihat Duan Lingtian memiliki perasaan tidak enak, lalu sekali lagi menjadi gempar. Saya mendengar kakak senior Huo Xin dan kakak senior Yuan Wu mengatakan sebelumnya bahwa anak laki-laki cantik ini sepertinya bernama Duan Lingtian. Sungguh menyia-nyiakan nama yang begitu bagus. Seorang murid pelataran luar yang baru saja memasuki sekte pedang bintang 7 kita berani berteriak di depan kita. Jangan lupa bahwa dia sekarang mendapat dukungan dari Penatua Zhao Lin. Bab 283, Permintaan Duan Lingtian. Penerjemah, Kurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Ekspresi Duan Lingtian sangat tidak sedap dipandang, dan berharap tidak lebih dari mengobrak-abrik mulut para murid puncak Megrez ini. Tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari jauh dan semua orang bisa melihat seorang pria paruh baya berjalan dengan langkah besar. Penatua Zhao Lin, Penatua Zhao Lin. Kerumunan murid puncak Megrez langsung menutup mulut mereka ketika mereka melihat Zhao Lin tiba. Tidak lagi berani membahas apapun dengan gegabah lagi. Untuk apa kalian semua berkumpul di sini? Zhao Lin mengerutkan kening, lalu menyapu kerumunan murid puncak Megrez yang hadir dengan tatapannya. Matanya kemudian turun ke Duan Lingtian, dan sedikit terkejut sebelum mengarahkan pandangannya ke Huo Xin dan Yuan Wu yang berdiri di seberang Duan Lingtian. Dalam waktu singkat, seorang murid puncak Megrez yang ingin menimbulkan masalah berbicara tentang urutan kejadian masalah tersebut. Tatapan Zhao Lin dengan cepat turun ke sosok Huo Xin dan Yuan Wu. Seketika, wajah Huo Xin dan Yuan Wu menjadi muram, dan hati mereka dipenuhi dengan kegugupan. Sejauh yang mereka ketahui, jika Duan Lingtian dan Zhao Lin benar-benar memiliki hubungan seperti dalam rumor, maka mereka pasti akan menemui kemalangan hari ini. Sepertinya kakak senior Huo Xin dan kakak senior Yuan Wu akan mengalami kemalangan. Penatua Zhao Lin pasti akan membela Duan Lingtian. Sebagian besar murid puncak Megrez yang hadir sekarang semuanya memiliki pemikiran yang sama dengan Huo Xin dan Yuan Wu. Yuan Wu, kamu berniat mengundang Duan Lingtian untuk bertarung di arena hidup dan mati. Tatapan Zhao Lin turun ke Yuan Wu saat dia perlahan bertanya. Jejak kecemerlangan menyala jauh di dalam matanya, sejauh yang dia ketahui, ini mungkin kesempatan untuk menyelidiki Duan Lingtian. Dia dipenuhi dengan minat terhadap metode kultivasi Duan Lingtian, gulir kelahiran kembali meridian otot. Dia ingin tahu apakah kelahiran kembali dalam muskel meridian rebirth scroll mirip dengan kelahiran kembali yang diberikan oleh susu stalaktit 10.000 tahun, dan mampu meningkatkan bakat alami di martial Dao. Jika dia bisa membuktikan bahwa keduanya mirip, maka dia harus mendapatkan metode kultivasi ini dari Duan Lingtian. Tapi, sekarang ketika Yuan Wu mendengar pertanyaan Zhao Lin, dia berpikir bahwa Zhao Lin ingin menghukumnya. Penatua Zhao Lin, aku salah, aku tidak tahu sebelumnya bahwa Duan Lingtian adalah milikmu, aku. Apa Duan Lingtian milikku? Wajah Zhao Lin tenggelam dan berkata dengan marah. Mungkinkah kamu juga mempercayai rumor fiktif itu? Yuan Wu tercengang, karena dia tidak pernah menyangka reaksi Zhao Lin akan begitu besar. Zhao Lin dengan dingin menyapu Yuan Wu dengan tatapannya. Jika Anda mengkhawatirkan saya, maka Anda bisa tenang. Tidak ada hubungan antara saya dan Duan Lingtian, apakah dia hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan saya. Jika Duan Lingtian benar-benar memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan Anda, maka Anda dapat terus mengundangnya ke arena hidup dan mati. Arena hidup dan mati Megrez Peak belum pernah melihat darah selama bertahun-tahun, dan saya sangat menantikannya. Astaga, kata-kata Zhao Lin seperti batu yang menimbulkan 1000 riak. Kerumunan murid-murid puncak Megrez yang menyaksikan semuanya terkejut. Mungkinkah Penatua Zhao Lin benar-benar tidak memiliki hubungan dengan Duan Lingtian? Omong kosong, Penatua Zhao Lin sudah mengatakannya,
itu tidak ada hubungannya dengan dia apakah Duan Lingtian hidup atau mati. Bagaimana mungkin mereka memiliki hubungan? Tepatnya, jika itu kamu, maukah kamu membiarkan kekasihmu naik ke arena hidup dan mati untuk menyerahkan nyawanya? Meskipun apa yang dikatakan Zhao Lin menyebabkan Duan Lingtian menjadi sangat tidak nyaman, seperti menghasut Yuan Wu untuk mengundangnya berperang di arena hidup dan mati. Tapi sekarang hubungan antara dia dan Zhao Lin telah dibersihkan, itu menyebabkan dia menghela nafas lega juga. Tidak masalah jika orang lain salah paham tentang masalah lain. Tapi ini, dia tidak mau disalahpahami. Mata Yuan Wu berbinar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zhao Lin, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum yang sedikit jahat. Huo Xin yang berdiri di sampingnya juga memiliki wajah penuh senyuman. Sepertinya mereka bisa membalas dendam seperti yang mereka inginkan. Duan Lingtian memperhatikan ekspresi Yuan Wu dan Huo Xin, dan matanya menyipit saat sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Jika Yuan Wu dan Huo Xin benar-benar kebal terhadap alasan, maka dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ada bola api yang membara di dalam hati Duan Lingtian, dan akan meledak kapan saja. Tak lama, Duan Lingtian melihat Yuan Wu maju 2 langkah, dan menatapnya. Duan Lingtian, apakah kamu sudah selesai mempertimbangkan? Apakah kamu setuju untuk bertarung denganku di arena hidup dan mati? Atau akankah kamu menolak dan membiarkan aku dan Huo Xin perlahan menyiksamu di hari-hari mendatang? Senyum kemenangan muncul di sudut mulut Yuan Wu, seolah-olah Duan Lingtian hanyalah sepotong daging di atas talenan. Seiring dengan Yuan Wu sekali lagi menyatakan undangannya untuk bertempur di arena hidup dan mati ke Duan Lingtian, tatapan murid-murid puncak Megres di sekitarnya semuanya turun ke Duan Lingtian. Mereka tidak berpikir bahwa Duan Lingtian akan setuju. Lagi pula, Yuan Wu adalah murid pelataran luar tahap inti asal tingkat keempat, di mana Duan Lingtian hanyalah murid pelataran luar yang baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7, dan tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Sejauh yang mereka ketahui, pada usia seperti itu, kultivasinya paling banyak berada di tingkat pertama tahap inti asal. Zhao Lin berdiri di kejauhan, dan dengan ringan menatap Duan Lingtian dengan ekspresi tenang. Seperti yang dia katakan, apakah Duan Lingtian hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan dia. Apa yang ingin dia konfirmasi adalah apakah kelahiran kembali dalam metode kultivasi yang Duan Lingtian kultivasikan, gulungan kelahiran kembali meridian otot, mampu meningkatkan bakat alami di martial Dao. Duan Lingtian, Huo Xin memandang Duan Lingtian dengan ekspresi ganas. Jika kamu menolak, maka selama kamu muncul di masa depan, aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu, lalu membiarkanmu perlahan sembuh di masa depan. Kamu tidak akan punya waktu lagi untuk berkultivasi, karena waktumu akan digunakan untuk merawat lukamu. Murid-murid puncak Megres di sekitarnya merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka ketika mereka mendengar Huo Xin. Kakak senior Huo Xin terlalu kejam. Sepertinya kakak senior Huo Xin sangat membenci Duan Lingtian. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Jika dia tidak membencinya sampai batas maksimal, apakah dia akan mengundang Duan Lingtian untuk bertarung di arena hidup dan mati? Apa yang dikatakan Huo Xin menyebabkan api yang membara di dalam hati Duan Lingtian tidak dapat dipadamkan lagi, dan itu benar-benar meledak. Huo Xin, tatapan Duan Lingtian turun ke Huo Xin, dan matanya berkedip-kedip dengan kilau sedingin es. Aku bisa menyetujui undangan Yuan Wu untuk bertarung di arena hidup dan mati, tapi aku punya permintaan. Permintaan apa? Bicaralah. Huo Xin bahkan belum berbicara ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian, saat tatapan Yuan Wu sudah menyala dan dia bertanya dengan penuh semangat. Sejauh yang dia ketahui, selama Duan Lingtian bersedia naik ke arena hidup dan mati, dan memiliki pertempuran hidup dan mati dengannya, dia akan menyetujui permintaan apapun yang tidak terlalu berlebihan. Permintaan apa? Huo Xin mengerutkan kening saat dia bertanya. Saya harap 3 orang yang naik ke arena hidup dan mati hari ini, jika Anda tidak mau setuju, maka saya tidak akan naik ke arena hidup dan mati. Duan Lingtian memandang Huo Xin saat berbicara tentang permintaannya. 3 orang, mungkinkah Duan Lingtian ini ingin mendapatkan bantuan? Oi arena hidup dan mati, pertempuran biasanya 1 lawan 1. Duan Lingtian sebenarnya tidak tahu malu sampai-sampai ingin mendapatkan bantuan. Murid-murid puncak Megres di sekitarnya gempar, karena mereka semua merasa bahwa permintaan Duan Lingtian terlalu jauh. Apa, kamu ingin mendapatkan bantuan? Huo Xin mencibir, dan jejak penghinaan muncul di sudut mulutnya. Sepertinya kamu tahu batasanmu sendiri, dan tahu bahwa tidak mungkin bagimu untuk menjadi tandingan Yuan Wu.
Yuan Wu mengerutkan kening, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Duan Lingtian akan mengajukan permintaan yang berlebihan. Huo Xin, saya pikir Anda salah, saya tidak ingin mendapatkan bantuan. Duan Lingtian mendengar diskusi dari murid-murid puncak Megres di sekitarnya, kemudian mendengar apa yang dikatakan Huo Xin, dan dia tahu bahwa semua orang salah paham apa yang dia maksud. Kamu tidak ingin mendapatkan bantuan. Lalu mengapa kamu mengajukan permintaan seperti itu? Huo Xin dan Yuan Wu berkata pada waktu yang hampir bersamaan, dan mata mereka yang menatap Duan Lingtian mengungkapkan rasa dingin yang pekat dan kejam. Huff, Duan Lingtian berkata dengan dingin. Karena kemampuan pemahamanmu sangat buruk, aku akan mengatakannya secara lebih langsung, aku bisa naik ke arena hidup dan mati, tapi aku tidak berharap hanya memiliki satu lawan. Aku harap aku bisa bertarung dengan kalian berdua di arena, waktu yang sama di arena hidup dan mati. Aku, satu orang, melawan kalian berdua. Pertempuran hidup dan mati yang tidak akan berakhir sampai satu pihak mati. Saat Duan Lingtian selesai berbicara, suaranya nyaring, dan dipenuhi dengan gaya yang megah dan kuat. Bukankah kalian berdua ingin aku naik ke arena hidup dan mati? Lalu aku akan naik ke sana. Lebih-lebih lagi, tidak hanya aku, Duan Lingtian, akan naik ke arena hidup dan mati, tapi aku bahkan akan melawan kalian berdua sendirian. Pada saat yang sama, niat bertarung dan niat membunuh menyatu di mata Duan Lingtian, dan melompat. Darah di tubuhnya mendidih. Saat Duan Lingtian selesai berbicara, pemandangan itu menjadi sunyi senyap, sangat sunyi. Sekarang, bahkan jika seseorang melempar jarum ke lantai, mungkin seseorang dapat dengan jelas mendengar suaranya. Semua murid puncak Megres benar-benar terpana. Pada saat ini ketika mereka menatap sosok Duan Lingtian yang berdiri di sana, sebagian dari murid puncak Megres merasa bahwa Duan Lingtian begitu tinggi, tinggi seperti gunung, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan yang menyebabkan semua orang merasakan kekaguman yang tulus. Apalagi, belum lagi hal lain, hanya keberanian dari Duan Lingtian yang berani mengatakan ini sudah layak dikagumi. Bahkan jika Duan Lingtian terbunuh di arena hidup dan mati hari ini, dia masih akan mati dengan kematian yang mulia, dan akan diingat di hati mereka. Ini adalah murid pelataran luar yang baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7 dan berani menantang dua seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat di arena hidup dan mati. Tentu saja, ada juga sebagian dari murid puncak Megres yang tidak melirik ketika mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Seorang murid pelataran luar yang baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7 kami berani menjadi begitu sombong. Ingin bertarung dengan dua kakak senior di arena hidup dan mati. Dia hanya mencari kematian. Menurutku, dia mungkin merasa bahwa jika dia menghadapi kakak senior Yuan Wu sendirian, dia tidak akan mati dengan cukup cepat. Aku juga berpikir begitu. Jika kakak senior Huo Xin dan kakak senior Yuan Wu menyerang bersama, Duan Lingtian ini mungkin akan mati dalam satu gerakan. Di dekat sini, alis Zhao Lin merajut, dan dia melihat ke arah Duan Lingtian yang jauh, seolah-olah dia tenggelam dalam pikiran dan jantungnya tersentak. Duan Lingtian ini, apakah dia benar-benar percaya diri, atau dia melebih-lebihkan dirinya sendiri? Dia sangat ingin tahu jawabannya sekarang. Hahaha, Huo Xin dan Yuan Wu saling pandang dengan wajah terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Duan Lingtian, apakah kamu yakin ingin naik ke arena hidup dan mati dan bertarung bersama kita berdua? Huo Xin menahan tawanya dengan susah payah, lalu menatap Duan Lingtian, alisnya merajut dan matanya dipenuhi dengan sedikit geli. Saya sangat berharap bahwa saya dapat melawan Anda dengan Yuan Wu, karena dengan cara ini, saya akan dapat membunuh Anda dengan kedua tangan saya sendiri untuk melampiaskan kebencian di hati saya. Bab 284, di arena hidup dan mati. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Ada total 7 arena hidup dan mati di Sekte Pedang Bintang 7. Sebagai salah satu dari 7 puncak pedang besar di Sekte Pedang Bintang 7, ada arena hidup dan mati di puncak Megres. Arena pertempuran hidup dan mati puncak Megres terletak di platform di tengah gunung dan diaspal dengan lapisan batu bata merah tua yang seperti darah. Sekilas, itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Biasanya, platform di mana arena hidup dan mati berada akan damai, dan sangat sedikit orang yang akan datang ke sini. Tapi hari ini, jika benar-benar mendidih dengan kegembiraan. Hari ini,
Seseorang akan naik ke arena hidup dan mati untuk menjalani pertempuran berdarah yang hanya akan berakhir ketika satu pihak mati. Cepat, kita akan ketinggalan jika kita terlambat. Aku sudah berada di puncak Megrez selama 2 tahun, dan hari ini masih pertama kalinya aku mendengar seseorang naik ke arena pertempuran hidup dan mati untuk menjalani pertempuran hidup dan mati. Aku benar-benar tidak dapat melewatkannya. Petik 2. Seharusnya, arena hidup dan mati puncak Megrez kita tidak pernah melihat darah selama bertahun-tahun. Di puncak Megrez, selama itu adalah murid puncak Megrez yang mendengar berita itu, tidak peduli apa yang mereka lakukan pada saat itu, mereka praktis semua meletakkan apa yang mereka lakukan dan mengerumuni. Arena hidup dan mati terletak di platform luas di tengah gunung, dan itu adalah platform tinggi yang telah dibentuk dengan susah payah dari banyak tumpukan. Sekarang, lingkungan arena hidup dan mati dipenuhi dengan murid-murid puncak Megrez. Tatapan semua murid puncak Megrez tertuju pada 3 sosok yang berdiri di atas arena hidup dan mati. Kenapa ada 3 orang di arena hidup dan mati? Seketika, beberapa orang memiliki wajah penuh keheranan saat mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam waktu singkat, ada orang yang memberitahu mereka tentang urutan kejadian, dan baru saat itulah mereka tiba-tiba mengerti. Hati mereka dipenuhi dengan kejutan pada saat yang sama. Tatapan mereka secara tidak sadar turun ke pemuda di arena hidup dan mati yang berusia sekitar 20 tahun, dan mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pemuda ini adalah murid pelataran luar yang baru saja memasuki Sekte Pedang Bintang 7 selama beberapa hari, Duan Lingtian. Duan Lingtian yang akan bertarung dalam pertempuran hidup dan mati dengan 2 seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat di arena pertempuran hidup dan mati. Sekitar 20 tahun, bahkan jika bakat alaminya di martial dao bahkan lebih menantang surga, dia paling-paling berada di tingkat kedua dari tahap inti asal. Dia benar-benar berani naik ke arena pertempuran hidup dan mati untuk bertarung dengan seniman bela diri Origin Core Stage tingkat keempat, apalagi itu bahkan 2 seniman bela diri Origin Core Stage tingkat keempat, dia hampir mati. Apakah pria muda saat ini sangat gegabah? Diskusi serupa naik dan turun di sekitar arena hidup dan mati. Di arena hidup dan mati, Duan Lingtian berdiri di sana, tidak bergerak seperti gunung, dengan ekspresi tenang. Meskipun sekelilingnya benar-benar gempar, dia tetap tidak bergerak dan dengan tenang menatap Huo Xin dan Yuan Wu yang berdiri di hadapannya. Duan Lingtian, hari ini, aku dan Yuan Wu akan bergabung untuk mengirimmu ke kematianmu. Dalam satu gerakan, aku dan Yuan Wu hanya perlu satu gerakan, dan kami akan dapat membunuhmu. Karena kamu memberiku kesempatan untuk membunuhmu, aku akan berbelas kasih dan memberimu kematian yang cepat. Huo Xin memandang Duan Lingtian dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum jahat. Jangan khawatir, kamu tidak akan merasakan sakit, karena kamu akan mati dalam sekejap. Tatapan Yuan Wu memiliki jejak cahaya dingin saat dia melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian, kamu, seharusnya sangat menyesal di hatimu sekarang, kan? Kamu menyinggung kami hanya demi seekor bayi tikus emas, dan akan dibunuh oleh kami, sayangnya. Kakak senior Fan tidak ada di sini, jika tidak, saya yakin dia akan tertarik dengan adegan hari ini juga. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung, tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum. Menyesali, mungkin, ada hal-hal yang akan dia sesali, tetapi tidak mungkin baginya untuk menyesali ini. Bahkan jika murid pelataran dalam Seven Star Sword Sect hadir, dia tetap tidak akan menyesal sedikitpun. Haha, Duan Lingtian. Dapatkah Anda mendengar diskusi dari saudara senior dan saudara muda ini? Dengarkan, mereka semua mengatakan bahwa Anda melebih-lebihkan diri sendiri, dan mengatakan bahwa Anda mencari kematian. Saya benar-benar tidak tahu, di mana kamu mendapat keberanian untuk benar-benar berani mengundang kami berdua untuk bertarung di arena hidup dan mati bersamamu. Huo Xin tertawa terbahak-bahak, dan tatapannya menyapu sekeliling arena hidup dan mati. Tawanya penuh dengan kesombongan dan kepuasan diri. Aku mendengar Huo Xin mengatakan bahwa kedua gadis yang memiliki penampilan seperti bunga dan bisa disebut tak tertandingi telah tiba di Sekte Pedang Bintang 7 juga, kamu bisa dengan mudah, begitu kami membunuhmu, kami akan membantumu merawatnya dengan benar mereka. Hahaha, saat Yuan Wu berbicara, dia mulai tertawa juga, seolah-olah dia sudah melihat adegan Duan Lingtian dibunuh olehnya dan Huo Xin. Ekspresi tenang Duan Lingtian akhirnya berubah. Setiap naga memiliki skala terbalik, sentuh dan satu akan benar-benar mati. Skala kebalikannya tidak diragukan lagi adalah 2 gadis kecil.
Yuan Wu ini sebenarnya tidak menghormati wanitanya. Yuan Wu. Duan Lingtian maju selangkah, niat membunuh di tubuhnya mengalir ke langit, dan mata merah iblis muncul di matanya. Duan Lingtian sangat marah. Benar-benar marah. Seluruh tubuh Duan Lingtian saat ini sepenuhnya diselimuti oleh niat membunuh, seolah-olah dia telah berubah menjadi asura yang haus darah yang telah keluar dari kedalaman neraka. Pakaian murid pelataran luar Seven Star Sword Sect di tubuhnya berkibar tanpa angin dan mengeluarkan suara siulan. Apa? Marah. Yuan Wu memperhatikan penampilan Duan Lingtian saat ini, dan senyum mengembang di wajahnya, lalu dia berkata kepada Huo Xin yang ada di sampingnya. Huo Xin, aku suka gadis bertubuh di antara keduanya, kamu tidak akan bertarung denganku untuknya kan? Tentu saja tidak, yang lain juga tidak buruk. Dia lembut dan menyentuh, dia cocok dengan seleraku. Huo Xin menjilat bibirnya yang kering, dan matanya memancarkan jejak. Bang! Mata Duan Lingtian praktis benar-benar menjadi merah tua, dan ikat rambut yang mengikat rambutnya langsung pecah. Rambut panjangnya tergerai dan berkibar tanpa angin, sangat elegan. Huo Xin, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kalian berdua dapat membunuhku dalam satu gerakan. Suara Duan Lingtian dipenuhi dengan jejak aura suram, seolah-olah itu terdengar dari kedalaman neraka, dan menyebabkan kerumunan murid puncak Megres di sekitarnya merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka ketika mereka mendengar ini. Tepat sekali, aku dan Yuan Wu bersama-sama hanya perlu bergerak, sesaat, dan itu akan cukup untuk membunuhmu. Setelah kamu mati, aku dan Yuan Wu pasti akan merawat dua wanita cantik di sisimu, kamu bisa masuk damai. Hahaha, Huo Xin memperhatikan bahwa Duan Lingtian juga sangat marah, dan dengan sengaja membuat Duan Lingtian selangkah lebih maju. Dia merasa senang di dalam hatinya tanpa alasan ketika dia melihat Duan Lingtian seperti ini. Huo Xin, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi sekarang, wanita cantik itu mungkin sedang menungguku sekarang. Yuan Wu tertawa licik, dan bekerja sama dengan Huo Xin untuk memprovokasi Duan Lingtian. Tak perlu dikatakan, tindakan mereka memang berhasil. Itu menyebabkan kemarahan di hati Duan Lingtian meningkat hingga batasnya. Api amarahnya membubung. Satu gerakan. Mata merah-merah Duan Lingtian memiliki tatapan yang sedingin es dan tidak berperasaan, dan itu turun ke Huo Xin dan Yuan Wu saat dia berkata dengan suara sedingin es dan serak. Dalam satu gerakan, kalian berdua pasti akan mati. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, para murid puncak Megres yang berisik yang mengelilingi arena hidup dan mati terdiam sejenak. Duan Lingtiannya, apa yang dia katakan? Bunuh Huo Xin dan Yuan Wu dalam satu gerakan. Mereka semua tercengang oleh apa yang dikatakan Duan Lingtian. Huo Xin dan Yuan Wu yang berada di arena hidup dan mati tercengang juga, dan Huo Xin yang pulih dari keterkejutannya pertama kali mencibir sambil berkata, Duan Lingtian, kamu sedang bermimpi kan? Bunuh kami dalam satu gerakan. Bukannya aku meremehkanmu, tetapi bahkan jika kamu diberi waktu 5 tahun lagi, kamu mungkin tidak bisa melakukannya. Berangan-angan, tatapan Yuan Wu memancarkan cahaya dingin, dan sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Baiklah, Yuan Wu, mari kita mulai. Huo Xin menyeringai, senyumnya penuh kejahatan, dan tatapannya yang menatap Duan Lingtian tampak seperti sedang melihat orang mati. Di tangannya, pisau sepanjang 3 kaki muncul dari udara tipis. Origin energi mengamuk di atas bilah sepanjang 3 kaki. Suara mendesing. Di atas Huo Xin, 76 siluet mamut kuno terkondensasi menjadi bentuk. Pada saat yang sama, pedang sepanjang 3 kaki muncul di tangan Yuan Wu juga. Jumlah siluet mamut kuno di atasnya persis sama dengan jumlah siluet mamut kuno di atas Huo Xin, keduanya 76. Dua seniman bela diri Origin Core Stage tingkat keempat. Dua pedang roh kelas 7. Ini adalah kekuatan Huo Xin dan Yuan Wu. Dan saat ini, para murid puncak Megres yang mengelilingi arena hidup dan mati yang tercengang oleh apa yang dikatakan Duan Lingtian, akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Ketika mereka melihat Duan Lingtian sekali lagi, tatapan mereka dipenuhi dengan penghinaan. Duan Lingtian ini benar-benar sudah gila. Bunuh Huo Xin dan Yuan Wu dalam satu gerakan. Bicara bodoh saja, Huo Xin dan Yuan Wu keduanya adalah seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat, dan keduanya memiliki pedang roh tingkat 7. Bahkan seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima yang memiliki pedang roh tingkat 7 tidak akan berani mengatakan bahwa dia mampu membunuh Huo Xin dan Yuan Wu yang telah bergabung dalam satu gerakan. Mungkin, ini dia yang meningkatkan keberaniannya sebelum mati.
Murid-murid puncak Megrez yang mengelilingi arena hidup dan mati semuanya menganggap apa yang dikatakan Duan Lingtian sebelumnya sebagai penghinaan. Sejauh yang mereka ketahui, Duan Lingtian pasti akan dibunuh oleh Huo Xin dan Yuan Wu. Zhao Lin berdiri di sana di luar arena hidup dan mati, dan saat dia melihat pemandangan di depannya, sudut mulutnya melengkung menjadi jejak penghinaan. Duan Lingtian ini benar-benar arogan. Kesombongan adalah sesuatu yang membutuhkan kekuatan, tanpa kekuatan, kamu hanya bisa menjadi daging di talenan orang lain, dan diinjak-injak oleh orang lain. Tapi dalam waktu singkat, penghinaan di sudut mulut Zhao Lin benar-benar membeku. Surga, apa yang dia lihat, tidak mustahil. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini tidak nyata, ini sama sekali tidak nyata. Sulit dipercaya. Murid puncak Megrez yang mengelilingi arena hidup dan mati dan baru saja mengejek Duan Lingtian beberapa saat yang lalu, sekarang terkejut ketika mereka menatap langit di atas Duan Lingtian. Apa yang mereka lihat? Suara mendesing. Di atas Duan Lingtian, energi surga dan bumi bergolak, dan berkumpul untuk membentuk 60 siluet raksasa kuno pada akhirnya. Kekuatan 60 Mamut Purba. Ini adalah simbol tingkat keempat dari Origin Core Stage. Seiring dengan bilah sepanjang 3 kaki yang muncul di tangan Duan Lingtian, 12 siluet mamut kuno lainnya muncul di atas Duan Lingtian. Kekuatan total 72 Mamut Purba. Saat ini, pedang sepanjang 3 kaki yang dipegang Duan Lingtian di tangannya adalah pedang roh kelas 8 yang dia sempurnakan sendiri, dan mampu memperkuat kekuatannya sebesar 20%. Dia bahkan tidak menggunakan pedang roh kelas 7. Karena, sejauh yang dia ketahui, tidak perlu. Tahap inti asal tingkat keempat. Melihat siluet mamut kuno yang terkondensasi menjadi bentuk di atas Duan Lingtian, Huo Xin dan Yuan Wu saling melirik, dan keduanya bisa melihat keheranan di mata masing-masing. Seorang seniman bela diri Origin Core Stage tingkat keempat berusia sekitar 20 tahun. Untuk sesaat, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bakat alami yang mengerikan dan abnormal macam apa ini? Bab 285, Satu Gerakan. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Bakat alam yang mengerikan. Duan Lingtian ini terlihat berusia sekitar 20 tahun, tetapi sebenarnya adalah seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat. Di seluruh generasi muda Sekte Pedang Bintang 7 kami, bakat alami seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Sulit dipercaya. Lingkungan arena hidup dan mati benar-benar gempar. Semua murid puncak Megrez dikejutkan oleh kultivasi yang diungkapkan Duan Lingtian. Tidak diketahui ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki jika mereka tahu bahwa Duan Lingtian masih menahan. Lagi pula, bahkan jika dia tidak menggunakan senjata roh, Duan Lingtian saat ini mampu mengerahkan kekuatan 71 mamut kuno dengan kekuatan penuh, dan sebanding dengan seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima. Sama seperti sebelumnya di hutan purba, dia hanya bisa membunuh binatang buas Savage Tiger begitu dia mengungkapkan kekuatan penuhnya. Sekarang, dia sengaja hanya mengungkapkan kekuatan 60 mamut kuno yang sebanding dengan seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat. Mungkin, sejauh menyangkut Duan Lingtian, Huo Xin dan Yuan Wu tidak layak untuknya menggunakan kekuatan penuhnya. Sepertinya metode kultivasi yang dikultivasikan Duan Lingtian ini memang memiliki keunikannya sendiri, bahkan sampai kelahiran kembali yang diberikan oleh metode kultivasi yang dia kembangkan memang mampu meningkatkan bakat alami seorang seniman bela diri. Jejak keinginan membara dan keserakahan muncul di mata Zhao Lin. Bahkan ketika Duan Lingtian telah menahan cukup banyak kekuatannya sekarang, tapi itu masih cukup untuk menarik keserakahan di dalam hati Zhao Lin. Namun, bahkan jika Duan Lingtian ini adalah seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat, kekuatan yang dia berikan dengan mengandalkan pedang roh kelas 8 lebih lemah daripada Huo Xin atau Yuan Wu manapun. Saya harap metode kultivasinya baik-baik saja, dalam cincin tata ruangnya, jika tidak, itu masalah yang mengganggu. Saat dia berpikir sampai saat itu, Zhao Lin mengerutkan kening. Menurut aturan Sekte Pedang Bintang 7, pertempuran di atas arena hidup dan mati adalah sesuatu yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Meskipun dia adalah murid pelataran luar puncak Megrez, dia tidak berani ikut campur dalam pertempuran arena hidup dan mati di bawah tatapan semua orang yang hadir. Jelas, Zhao Lin tidak menyukai Duan Lingtian, bahkan jika Duan Lingtian mengungkapkan kultivasi yang menyebabkan dia sangat terkejut. Duan Lingtian, di arena hidup dan mati, Huo Xin menekan keterkejutan di hatinya,
lalu menatap Duan Lingtian dengan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar menyembunyikan dirimu begitu dalam. Kamu, sebenarnya adalah seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat. Tapi hari ini, kamu pasti mati. Kekuatan bakat alami Duan Lingtian di martial Dao juga menyebabkan Huo Xin gemetar ketakutan. Sekarang, dia sedikit bersukacita. Untungnya, Duan Lingtian telah naik ke arena hidup dan mati. Jika tidak, dengan bakat alami Duan Lingtian, mungkin tidak akan lama sebelum Duan Lingtian dapat melampaui dia. Jika saat itu benar-benar datang, maka orang yang akan menderita kemalangan adalah dia. Bukan hanya Huo Xin yang bersukacita, karena Yuan Wu juga bersukacita, dan matanya yang menatap Duan Lingtian bahkan lebih suram dan lebih ganas. Dia tahu bahwa jika Duan Lingtian tidak mati hari ini, maka Duan Lingtian pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Duan Lingtian, bahkan jika Anda seorang seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat, hari ini, Anda pasti akan mati. Meskipun Duan Lingtian adalah seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat, dia hanya memiliki senjata roh kelas 8, dan sejauh menyangkut Yuan Wu, itu tidak menimbulkan ancaman besar baginya. Selain itu, dia sekarang berurusan dengan Duan Lingtian saat bergabung dengan Huo Xin, dan ini membuatnya merasa lebih kuat bahwa tidak akan ada ketegangan dari membunuh Duan Lingtian. Aku sudah mengatakannya, kalian berdua pasti akan mati dalam satu gerakan. Rambut panjang Duan Lingtian yang menyebar, berkibar tanpa angin, dan mata merah iblisnya yang merah berkedip dengan cahaya dingin yang menakjubkan saat turun ke Huo Xin dan Yuan Wu. Pada saat ini, selain dia, tampaknya hanya Huo Xin dan Yuan Wu yang tersisa di dunianya. Dia adalah seorang pemburu. Huo Xin dan Yuan Wu adalah mangsanya. Membual tak tahu malu, Huo Xin berteriak dengan dingin, lalu sosoknya tersentak saat energi asal di bawah prestasinya meledak, dan seluruh sosoknya tampaknya telah berubah menjadi pedang yang membawa gaya mengesankan yang mengejutkan saat menyapu Duan Lingtian. Huff! Pada saat yang hampir bersamaan Huo Xin bergerak, Yuan Wu juga bergerak, praktis bergerak bahu-membahu dengan Huo Xin. Pedang roh kelas 7 di tangannya memancarkan kemilau yang menyilaukan, dan tampaknya berubah menjadi ular berbisa yang menggigit Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian juga bergerak. Teknik gerakan ular roh. Duan Lingtian tidak takut sedikit pun saat menghadapi Huo Xin dan Yuan Wu yang bergabung. Dia bergerak untuk mencegat mereka secara langsung, dan origin energi yang mengamuk merasuki pedang roh kelas 8 di tangannya. Energi asal bergetar ringan, dan frekuensinya bergetar perlahan tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Detail ini adalah sesuatu yang tidak dapat diperhatikan oleh siapapun. Lingkungan arena hidup dan mati sunyi senyap saat semua orang menahan napas, dan semua tatapan mereka turun ke tiga sosok yang dengan cepat melintas di atas arena hidup dan mati. Ketiga sosok itu bertemu satu sama lain dalam sekejap. Mati. Wajah Huo Xin dan Yuan Wu memancarkan kegilaan ketika mereka melihat Duan Lingtian datang untuk mencegat mereka, dan pedang roh kelas 7 di tangan mereka bersiul saat berubah menjadi gambar pedang yang memenuhi langit sebelum menyelimuti ke bawah menuju Duan Lingtian, sebagai jika ingin segera memusnahkan Duan Lingtian. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyum jahat ketika dihadapkan dengan keterampilan pedang Huo Xin dan Yuan Wu yang sangat cepat yang sulit untuk menemukan kekurangannya. Tepatnya, Duan Lingtian tersenyum. Saat ini, termasuk Huo Xin dan Yuan Wu, semua orang yang mengelilingi seluruh platform tempat arena hidup dan mati berada, memperhatikan senyum Duan Lingtian. Sulit bagi mereka untuk mengerti, mengapa Duan Lingtian masih bisa tersenyum saat ini. Itu sangat aneh. Pada saat sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyuman, mata merahnya yang merah menyipit tiba-tiba, dan pedang roh kelas 8 di tangannya bergetar ringan, seolah berubah menjadi naga renang yang menari-nari di udara. Saat energi asal bergetar, sepertinya itu bahkan menyebabkan lingkaran riak terbentuk di udara. Seni menggambar pedang. Serangan pedang Duan Lingtian tidak memiliki gaya yang mewah, dan tidak ragu-ragu sedikit pun. Jika sebuah kata digunakan untuk menggambarkannya, itu akan menjadi mudah. Seni menggambar pedang, pedang itu bergerak seperti sambaran petir. Suara mendesing, cahaya pedang menyala, dan secara akurat mencegat pedang roh kelas 7 di tangan Yuan Wu yang bersiul. Pedang Yuan Wu juga paling dekat dengan Duan Lingtian. Pedang Duan Lingtian langsung menemukan pedang Yuan Wu di dalam gambar pedang yang menutupi langit, dan langsung menabraknya dengan keras. Dentang, pedang roh kelas 8 langsung menabrak pedang roh kelas 7. Tatapan Duan Lingtian tiba-tiba menjadi dingin.
Energi gempa. Senyum dingin di sudut mulut Yuan Wu yang melengkung ketika di awalnya melihat Duan Lingtian benar-benar berani bertarung langsung dengannya, dengan cepat membeku, dan matanya memancarkan teror yang pekat. Dan ekspresi Yuan Wu berhenti pada saat ini selamanya. Pedang roh kelas 8 di tangan Duan Lingtian menggunakan energi gempa yang sombong untuk secara langsung meledakkan pedang roh kelas 7 di tangan Yuan Wu terbang. Tepat saat telapak tangan Yuan Wu yang digunakan untuk menggenggam pedangnya terbelah, dan darah segar menetes keluar. Suara mendesing, cahaya pedang yang nyaris tidak bisa dilihat sekilas melintas melewati tenggorokan Yuan Wu. Semua ini hanya terjadi dalam sekejap mata. Ketika semua orang tidak bisa bereaksi, pedang roh kelas 8 di tangan Duan Lingtian berbalik untuk mencegat pedang lain yang hanya beberapa inci darinya. Pemilik pedang ini adalah Huo Xin. Huo Xin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, ketika dia melihat pedang roh kelas 7 di tangannya dihempaskan dengan keras oleh pedang roh kelas 8 Duan Lingtian. Seketika, dia merasakan kekuatan getaran yang menakutkan dari transfer ke arahnya dari pedang roh kelas 7 di tangannya. Dia tidak berani ragu, dan langsung melepaskan. Karena dia bisa merasakan bahwa jika dia tidak melepaskannya, lengannya, bahkan tubuhnya, akan sangat ingin diguncang sampai hancur. Bahkan setelah melepaskannya, telapak tangannya masih terbuka, dan darah segar berceceran. Tidak, praktis dalam sekejap, ketika pikiran Huo Xin bahkan tidak punya waktu untuk melanjutkan, dia melihat seberkas cahaya pedang melintas ke arahnya. Tenggorokannya sepertinya dicekik paksa oleh seseorang, karena dia ingin membuat suara tetapi tidak dapat melakukannya. Pada saat berikutnya, dia merasakan tenggorokannya menjadi dingin, dan semua yang ada di depan matanya kabur. Sesaat sebelum kesadarannya layu, dia hanya memiliki satu pikiran yang tersisa. Apa sih metode yang dilakukan Duan Lingtian tadi? Pedang roh kelas 8 di tangan Duan Lingtian berkelebat, lalu menghilang ke udara tipis, saat dia memasukkannya ke dalam cincin tata ruang. Saat ini, para murid puncak Megres dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah dan penglihatan yang sedikit lebih rendah, hanya melihat kilatan di depan mata mereka, kemudian tenggorokan Huo Xin dan Yuan Wu menyemburkan garis darah yang berceceran. Para murid puncak Megres dengan kekuatan yang lebih kuat malah dapat melihat dengan jelas bahwa seiring dengan garis darah yang muncul di tenggorokan Yuan Wu, dalam sekejap mata, garis darah juga muncul di tenggorokan Huo Xin. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana kecepatan pedang roh kelas 8 di tangan seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat benar-benar bisa secepat ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Murid Shaolin mengerut, saat dia melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Sebagai satu-satunya seniman bela diri Void Praying Stage yang hadir, dia secara alami dengan jelas melihat setiap detail ketika Duan Lingtian menyerang dengan pedangnya. Kecepatan pedang seperti itu, bagaimana mungkin seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat mengerahkannya? Terlebih lagi, dia benar-benar menggunakan kekuatan 72 mamut kuno untuk sepenuhnya menekan kekuatan 76 mamut kuno Huo Xin dan Yuan Wu, menjatuhkan kedua pedang mereka terbang. Napas Shaolin menjadi tergesa-gesa. Dia entah kenapa bersemangat di dalam hatinya dan matanya memancarkan cahaya keserakahan yang mengalir. Sepertinya gerakan Duan Lingtian seharusnya berhubungan dengan metode kultivasi yang dia kembangkan, Muscle Meridian Rebirth Scroll. Bang, bang, di arena hidup dan mati, tubuh Yuan Wu dan Huo Xin jatuh ke tanah satu demi satu, mengeluarkan suara yang berat. Ketika dua suara ini masuk ke telinga para murid puncak Megres yang mengelilingi arena hidup dan mati, itu menyebabkan mereka seolah tersentak bangun dari mimpi mereka dan sepenuhnya memulihkan mereka dari keterkejutan mereka sebelumnya. Selanjutnya, kegemparan naik seperti yang diharapkan. Ya dewa, Duan Lingtian benar-benar membunuh kakak senior Yuan Wu dan kakak senior Huo Xin. Dia menggunakan pedang roh kelas 8, dan itu hanya kekuatan dari 72 mamut kuno. Kakak senior Huo Xin dan kakak senior Yuan Wu menggunakan pedang roh kelas 7, dan kekuatan serangan salah satu dari mereka sebanding dengan kekuatan 76 mamut kuno. Bagaimana Duan Lingtian melakukannya? Ini sama sekali tidak logis. Mungkinkah yang dia kembangkan adalah keterampilan pedang peringkat bumi? Skill pedang Earth Rank. Apakah menurutmu itu mungkin? Siapa yang tidak tahu bahwa skill pedang Earth Rank hanya bisa dilatih oleh ahli Void Praying Stage yang telah memahami Force? Dia adalah seniman bela diri Origin Core Stage, bagaimana caranya? Bisakah dia mengembangkan keterampilan pedang peringkat bumi?
Keterampilan pedang kakak senior Huo Xin dan kakak senior Yuan Wu keduanya adalah keterampilan pedang peringkat mendalam tingkat tinggi di tahap kesempurnaan, tapi meski begitu, mereka masih mati di tangan Duan Lingtian. Aku khawatir hanya Duan Lingtian sendiri yang tahu bagaimana dia bunuh kedua kakak laki-laki itu. Tatapan para murid puncak Megres yang mengelilingi arena hidup dan mati turun ke sosok yang sombong dan menyendiri di arena hidup dan mati. Tatapan ini entah kaget, penuh pemujaan atau pemujaan. Kata-kata yang diucapkan Duan Lingtian sebelumnya dan diejek oleh mereka, mau tidak mau bergema di telinga mereka. Dalam bergerak, kalian berdua pasti akan mati. Awalnya tidak ada yang percaya. Tapi sekarang, Duan Lingtian malah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan bukanlah omong kosong.